Perkenalkan, nama saya Linda Florentin Romere, kelas A reguler, program studi manajemen. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang materi pajak penghasilan pasal 21. Yang pertama adalah pengertian. Pemotongan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri wajib dilakukan oleh 1. Pemberi kerja yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. Yang kedua, bendahara pemerintah yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Yang ketiga, dana pensiun atau badan lain yang membayarkan uang pensiun dan pembayaran lain dengan nama apapun dalam rangka pensiun. Yang keempat, badan yang membayar honorarium atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa, termasuk jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas. Dan yang terakhir, penyelenggara kegiatan yang melakukan pembayaran sehubungan dengan pelaksanaan suatu kegiatan. Yang berikut terkait dengan pemotong pajak penghasilan pasal 21. Yang termasuk pemotong pajak penghasilan pasal 21 adalah 1. Pemberi kerja yang terdiri dari orang pribadi dan badan, baik merupakan pusat maupun cabang, perwakilan atau unit yang membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang dilakukan oleh pegawai atau bukan pegawai. 2. Bendahara atau pemegang kas pemerintah. 3. Dana pensiun, badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Yang keempat, orang pribadi yang melakukan kegiatan, usaha, atau pekerjaan bebas. Dan yang terakhir, penyelenggara kegiatan. Yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan pajak penghasilan pasal 21 adalah 1. Kantor perwakilan negara asing, 2. Organisasi-organisasi internasional yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan, dan 3. Pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Yang berikut terkait dengan wajib pajak penghasilan pasal 21. Penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah orang pribadi yang merupakan 1. Pegawai, 2. Penerima uang pesangon, pensiun atau uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua termasuk ahli warisnya. Bukan pegawai yang menerima penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan. Dan yang keempat, peserta kegiatan yang menerima penghasilan sehubungan dengan keikutsertaannya dalam suatu kegiatan. Tidak termasuk wajib pajak penghasilan pasal 21. Yang tidak termasuk dalam pengertian penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah 1. Pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat atau pejabat lain dari negara asing dan orang-orang yang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan di Indonesia tidak menerima penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaannya tersebut, serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik. Dan yang kedua, pejabat perwakilan organisasi internasional sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat 1 huruf C, Undang-Undang Pajak Penghasilan yang telah ditetapkan Menteri Keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan atau pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia. Yang berikut terkait dengan objek pajak penghasilan pasal 21. Penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah 1. Penghasilan yang diterima pegawai tetap,
baik berupa penghasilan yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Yang kedua, penghasilan yang diterima penerima pensiun secara teratur berupa uang pensiun atau penghasilan sejenisnya. Yang ketiga, penghasilan berupa uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus yang pembayarannya melewati jangka waktu 2 tahun sejak pegawai berhenti bekerja. Yang keempat, penghasilan pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas, berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan atau upah yang dibayarkan secara bulanan. Dan yang terakhir, imbalan kepada bukan pegawai, antara lain berupa honorarium, komisi, fee, dan imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan. Penghasilan sebagaimana tersebut di atas yang diterima orang pribadi, subjek pajak dalam negeri merupakan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21. Sementara itu, apabila diterima orang pribadi, subjek pajak luar negeri merupakan penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 26. Penghasilan yang dikecualikan dari pengenaan pajak penghasilan pasal 21. Tidak termasuk dalam pengertian penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 21 adalah yang pertama, pembayaran manfaat atau santunan asuransi dari perusahaan asuransi. Yang kedua, penerimaan dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dalam bentuk apapun diberikan oleh wajib pajak atau pemerintah. Yang ketiga, iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amal zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu. Yang berikut tarif pajak dan penerapannya. Tarif pajak yang berlaku beserta penerapannya menurut ketentuan dalam pasal 21 Undang-Undang Pajak Penghasilan adalah sebagai berikut. 1. Tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas penghasilan kena pajak dari pegawai tetap, penerima pensiun berkala yang dibayarkan secara bulanan, pegawai tidak tetap atau tenaga kerja lepas yang dibayarkan secara bulanan, dan bukan pegawai yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan. Terkait dengan penghasilan kena pajak yang telah dicatat di nomor 1, penghasilan kena pajak dihitung sebesar bagi pegawai tetap, besarnya penghasilan kena pajak bagi pegawai tetap adalah sebesar penghasilan neto dikurangi PTKP. Sementara itu, penghasilan neto dihitung seluruh penghasilan bruto dikurangi dengan A. Biaya jabatan, B. Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh pegawai kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, atau badan penyelenggara tunjangan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Secara ringkas, dapat digambarkan sebagai berikut. Pajak penghasilan pasal 21 yang pertama, penghasilan neto dikurangi PTKP dikali tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang kedua, penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan, dikurangi iuran pensiun dan iuran THT atau JHT yang dibayar sendiri, kurang PTKP dikali dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Selain bagi pegawai tetap, yang kedua bagi penerima pensiun berkala. Besarnya penghasilan kena pajak adalah bagi penerima pensiun berkala sebesar penghasilan neto dikurangi PTKP. Besarnya penghasilan neto adalah seluruh jumlah penghasilan bruto dikurangi dengan biaya pensiun. Secara ringkas, dapat digambarkan sebagai berikut. Pajak penghasilan pasal 21 sama dengan penghasilan neto dikurangi PTKP kali tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang berikutnya, penghasilan bruto dikurangi biaya pensiun dikurangi PTKP kali tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Yang ketiga, bagi pegawai tidak tetap yang dibayar secara bulanan. Bagi pegawai tidak tetap yang penghasilannya dibayar secara bulanan atau jumlah kumulatif penghasilan yang diterima selama 1 bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000, besarnya penghasilan kena pajak dihitung sebesar penghasilan bruto dikurangi PTKP. Pajak penghasilan pasal 21 sama dengan
Penghasilan bruto kurang PTKP kali tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Seperti yang ditulis di nomor 1 terkait penghasilan kena pajak. Nah, yang di nomor 2, atas penghasilan yang diterima pegawai tidak tetap berupa upah harian, upah mingguan, upah satuan, upah borongan, dan uang saku harian. Sepanjang penghasilan tidak dibayarkan secara bulanan, tarif lapisan pertama pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan 5% diterapkan atas jumlah penghasilan bruto sehari yang melebihi 450.000 atau jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang sebenarnya dalam hal jumlah penghasilan kumulatif dalam 1 bulan kalender telah melebihi Rp4.500.000. Yang ketiga, tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas jumlah kumulatif dari A. Penghasilan kena pajak sebesar jumlah penghasilan bruto dikurangi PTKP yang diterima bukan pegawai selain tenaga ahli yang menerima imbalan yang bersifat berkesinambungan yang memenuhi ketentuan. 1. Yang bersangkutan telah mempunyai NPWP. 2. Hanya memperoleh penghasilan dari hubungan kerja dengan pemotong pajak penghasilan pasal 21. 3. Tidak memperoleh penghasilan lainnya. Adapun rumus, pajak penghasilan pasal 21 sama dengan penghasilan bruto dikurangi PTKP dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Apabila tidak memenuhi syarat-syarat tersebut, maka yang dijadikan dasar adalah jumlah penghasilan bruto. Atau adapun rumus di bawah, pajak penghasilan pasal 21 sama dengan penghasilan bruto dikalikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPH. B. 50% dari jumlah penghasilan bruto yang diterima tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris. PPH pasal 21 sama dengan 50% dikali penghasilan bruto dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPH. C. Jumlah penghasilan bruto berupa honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur yang diterima anggota Dewan Komisaris atau Dewan Pengawas yang tidak merangkap sebagai pegawai tetap pada perusahaan yang sama. PPH pasal 21 sama dengan penghasilan bruto dikali tarif pasal 17 Undang-Undang PPH. D. Jumlah penghasilan bruto berupa jasa produksi, tantim, gratifikasi, bonus atau imbalan lain yang bersifat tidak teratur yang diterima mantan pegawai. PPH pasal 21 sama dengan penghasilan bruto kali tarif pasal 17 Undang-Undang PPH. Dan E. Jumlah penghasilan bruto berupa penarikan dana pensiun oleh peserta program pensiun yang masih berstatus sebagai pegawai dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan. Yang keempat, tarif berdasarkan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan diterapkan atas jumlah penghasilan bruto. 1. Untuk setiap pembayaran imbalan kepada bukan pegawai yang tidak bersifat berkesinambungan, dan yang berikut untuk setiap kali pembayaran yang bersifat utuh dan tidak dipecah yang diterima oleh peserta kegiatan. Yang kelima, tarif pajak penghasilan pasal 21 atas honorarium atau imbalan lain dengan nama apapun yang menjadi beban APBN atau APBD adalah sebagai berikut. 1. Sebesar 0% dari penghasilan bruto bagi PNS golongan 1 dan golongan 2, anggota TNI dan anggota Polri golongan pangkat Tamtama dan Bintara, dan pensiunannya. 2. Sebesar 5% dari penghasilan bruto bagi PNS golongan 3, anggota TNI dan anggota Polri golongan pangkat perwira pertama dan pensiunannya. 3. Sebesar 15% dari penghasilan bruto bagi pejabat negara, PNS golongan 4, anggota TNI dan anggota Polri golongan pangkat perwira menengah dan perwira tinggi, dan pensiunannya. Yang berikut terkait dengan perhitungan pajak penghasilan pasal 21 dengan PTKP. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 selalu disesuaikan dengan tarif PTKP yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau DJP. PTKP yang tercantum pada pasal 17 ayat 1, huruf A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 adalah sebagai berikut.
1. Rp54.000.000 per tahun atau setara dengan Rp4.500.000 per bulan untuk wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, Rp4.500.000 per tahun atau setara Rp375.000 per bulan tambahan untuk wajib pajak yang kawin tanpa tanggungan. Dan yang ketiga, Rp4.500.000 per tahun atau setara dengan Rp375.000 per bulan tambahan untuk setiap anggota keluarga sedara dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus atau anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang untuk setiap keluarga. Adanya penyesuaian tarif PTKP membuat cara penghitungan pajak penghasilan pasal 21 juga mengalami perubahan. Dan yang terakhir terkait dengan ragam metode perhitungan gaji karyawan. Walaupun perhitungan pajak penghasilan pasal 1. Metode gross atau gaji kotor tanpa tunjangan pajak. Metode gross diterapkan bagi pegawai atau penerima penghasilan yang menanggung pajak penghasilan pasal 21 terutamanya sendiri. Ini berarti gaji pegawai tersebut belum dipotong pajak penghasilan pasal 21. Yang kedua, metode gross up atau gaji bersih dengan tunjangan pajak. Metode gross up diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang diberikan tunjangan pajak atau gajinya dinaikkan terlebih dahulu sebesar pajak yang dipotong. Dan yang terakhir, yang ketiga, metode net atau gaji bersih dengan pajak ditanggung perusahaan. Metode net diterapkan bagi karyawan atau penerima penghasilan yang mendapatkan gaji bersih dengan pajak yang ditanggung perusahaan. Pasal 21 telah diatur oleh DJP. Namun pada praktiknya, setiap perusahaan memiliki metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 sendiri yang disesuaikan dengan tunjangan pajak atau gaji bersih yang diterima karyawannya. Ada 3 metode perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang paling umum, yaitu ini materi yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.